Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arka Nuralia dari kelas B angkatan 2025 kelompok 2 dengan NIM 2509511070. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa saja yang telah kami lakukan selama 4 kali praktikum yang diadakan dalam setengah semester 2 ini. Latar belakang pada kasus ini yaitu pada sebuah peternakan semi tertutup di Kecamatan X, Kabupaten Y, terjadi kasus penyakit pada ayam petelur strain Lohmann-Brown pada umur 32 minggu dengan populasi 5.000 ekor. Selama 5 hari terakhir, ayam mengalami penurunan nafsu makan, penurunan produksi telur dari 92% menjadi 78%, morbiditas 15%, dan mortalitas 2%. Ayam menunjukkan gejala lesu, piloereksi, sayap terkulai, bunyi ngorok, dyspnea, diare putih kehijauan, pial dan jengger pucat, serta demam dengan suhu rata-rata 42,8 derajat Celcius. Kondisi liter yang basah akibat kebocoran instalasi minum diduga mendukung perkembangan penyakit sehingga diperlukan pemeriksaan laboratorium untuk mengidentifikasi penyebab penyakit dan menentukan pengobatan yang tepat. Berikut adalah tahapan-tahapan yang akan diujikan. Pada praktikum pertama, yaitu pengenalan alat laboratorium, pembuatan media agar, dan isolasi kuman, memiliki tujuan untuk mengetahui fungsi dan cara kerja alat laboratorium, mempelajari sterilisasi menggunakan autoclave, membuat media agar dalam cawan Petri, serta melatih keterampilan isolasi bakteri secara aseptik. Untuk prosedur praktikum isolasi bakteri ini, yang pertama kami lakukan adalah menggunakan handscone dan melakukan sanitasi tangan agar kondisi tetap steril, lalu menyalakan api Bunsen untuk menciptakan area kerja yang aseptik. Selanjutnya, OC disterilkan dengan dipijarkan hingga merah membara. Sampel feses ayam kemudian diambil secara aseptik menggunakan OC dan digoreskan pada media nutrien agar, McConkey agar, dan XLD menggunakan metode strict plate untuk mendapatkan koloni tunggal. Setelah proses penanaman selesai, media diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam, lalu diamati pertumbuhan bakterinya. Berdasarkan hasil pengamatan, pada media nutrien agar, koloni berbentuk bundar dengan tepian licin dan elevasi timbul, begitu pula dengan media McConkey. Namun pada media XLD, koloni berbentuk bundar dengan tepian licin dan elevasi menyerupai tombol. Selain itu, kami juga dikenalkan dengan alat-alat yang terdapat di Laboratorium Bakteriologi dan Mikologi FKH Udayana. Di antara barang-barang tersebut adalah cawan Petri, tabung reaksi, OSE, Bunsen, inkubator, lemari pendingin, timbangan analitik, autoclave, magnetic stir, dan mikroskop. Berikut ini merupakan fungsi-fungsi dari alat yang saya sebutkan. Untuk pembuatan media agar dalam cawan Petri, dibutuhkan beberapa alat dan bahan seperti cawan Petri, Erlenmeyer, gelas ukur, timbangan analitik, Bunsen, autoclave, magnetic stir, pipet, aluminium foil, media agar, aquades, dan alkohol 70%. Untuk cara pembuatannya yaitu: pertama, timbang bubuk media agar sesuai petunjuk yang ada di kemasan, lalu larutkan dalam aquades di dalam Erlenmeyer sambil dipanaskan dan diaduk hingga homogen. Yang kedua, tutup Erlenmeyer dengan aluminium foil atau kapas, kemudian sterilkan menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama kurang lebih 15 menit. Setelah steril, dinginkan media hingga suhu sekitar 45-50 derajat Celcius. Lalu yang keempat, tuangkan media secara aseptik ke dalam cawan Petri steril sebanyak kurang lebih 15-20 ml per cawan. Yang kelima, biarkan media memadat pada suhu ruangan hingga permukaannya rata. Dan yang terakhir adalah simpan cawan Petri secara terbalik untuk mencegah terbentuknya tetesan air. Kedua, pewarnaan gram dan uji katalase. Pada pewarnaan gram, bertujuan melatih keterampilan membuat preparat dan mengetahui morfologi serta jenis gram bakteri. Untuk pewarnaan gram, pada tahap fiksasi, lingkarin objek gelas menggunakan spidol, lalu taruh biakan bakteri dan campur dengan aquades, lalu keringkan di atas api Bunsen. Selanjutnya, diteteskan 1 tetes kristal violet selama 1 menit sebagai pewarna utama, lalu dibilas. Setelah itu, ditambahkan iodin selama 1 menit sebagai pengikat warna, lalu dibilas. Dan tahap berikutnya yaitu pemberian alkohol 95% selama 30 detik sebagai peluntur warna, kemudian dibilas. Yang terakhir, preparat ditetesi safranin selama 2 menit sebagai pewarna penutup dan
Dibilas, kemudian diamati menggunakan mikroskop dengan pembesaran 100 kali menggunakan minyak imersi. Selanjutnya, uji katalase memiliki tujuan yaitu untuk mengidentifikasi bakteri yang mampu menghasilkan enzim katalase. Prosedur pada uji katalase yaitu ambil bakteri menggunakan OSE lalu ditaruh di atas cairan H2O2 3% yang telah ditetesi di permukaan objek gelas. Lalu amati selama 5 hingga 15 detik untuk melihat terbentuknya gelembung. Hasil pada pengamatan pewarnaan gram menunjukkan bahwa bakteri pada media nutrien agar bersifat gram negatif dengan terbentuknya basil dan susunan monobasil. Sedangkan pada media McConkey agar, bakteri juga bersifat gram negatif dengan terbentuknya basil dan susunan monobasil, namun terlihat juga beberapa yang streptobasil. Pada uji katalase, hasil pengamatan menunjukkan bahwa pada media nutrien agar terbentuk gelembung sehingga menunjukkan hasil katalase positif. Sedangkan pada media McConkey agar tidak terbentuk gelembung sehingga menunjukkan hasil katalase negatif. Pada praktikum ketiga, uji biokimia dan gula-gula memiliki tujuan yaitu untuk melatih keterampilan pemupukan bakteri pada berbagai media serta mengetahui sifat biokimia bakteri melalui uji identifikasi. Prosedur pada uji TSIA yaitu bakteri ditanam dengan metode tusuk dan gores lalu diinkubasi semalaman untuk mengamati perubahan warna, gas, dan H2S. Pada uji SIM, bakteri ditanam dengan metode tusuk, lalu diinkubasi semalaman dan ditambahkan reagen Kovac untuk melihat motilitas, indol, dan H2S. Selanjutnya, pada uji MR dan FP, bakteri diinokulasikan ke media cair, lalu diinkubasi semalaman, setelahnya ditambahkan reagen untuk melihat perubahan warna. Pada uji SCA, bakteri ditanam dengan metode digoreskan pada permukaan media miring secara zigzag, lalu diinkubator dan diamati perubahan warnanya. Terakhir, pada uji fermentasi glukosa dan sukrosa, bakteri ditanam dengan mencelupkan ke dalam media glukosa dan sukrosa, kemudian diinkubasi semalaman pada suhu 37 derajat Celcius untuk melihat reaksi fermentasi. Berdasarkan hasil pengamatan, pada uji TSIA, media menunjukkan warna kuning pada selan dan bat tanpa pembentukan gas maupun H2S. Pada uji SIM, diperoleh hasil indol positif, sedangkan motilitas dan H2S negatif. Pada uji MR dan VP, menunjukkan hasil positif karena terjadi perubahan warna, sedangkan uji Siemens Citrate agar menunjukkan hasil negatif karena tidak ada perubahan warna. Selanjutnya, pada uji fermentasi gula, media glukosa menunjukkan hasil positif tanpa pembentukan gas, sedangkan media sukrosa menunjukkan hasil negatif. Pada praktikum keempat, yaitu uji sensitivitas kuman, memiliki tujuan yaitu melatih keterampilan uji kepekaan bakteri terhadap antibiotik dengan metode Kirby-Bauer, serta mengetahui apakah bakteri bersifat peka, intermediat, atau resisten terhadap antibiotik. Lalu, untuk prosedur praktikum ini, bakteri E. coli diinokulasikan secara merata pada media molar Hilton agar menggunakan swab steril. Langkah ini dapat diulangi 3-4 kali agar bakteri merata ke seluruh permukaan agar. Setelah didiamkan selama 5-10 menit, Peperdix antibiotik K30, SXT25, DA2, dan E15 ditempelkan pada permukaan media agar. Media kemudian diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Setelah inkubasi selesai, diameter zona hambat diukur menggunakan penggaris untuk menentukan sensitivitas bakteri terhadap antibiotik. Berdasarkan hasil pengamatan, antibiotik kanamycin 30 mikrogram menghasilkan zona hambat sebesar 25 mm, sehingga termasuk dalam kategori sensitif atau peka terhadap bakteri uji. Sedangkan sulfametazazole trimetoprim 25 gram, clindamycin 2 mikrogram, dan erythromycin 15 mikrogram menghasilkan zona hambat sebesar 7 mm sehingga termasuk dalam kategori resisten. Demikianlah penjelasan mengenai 4 praktikum yang telah kami laksanakan selama setengah semester ini. Terima kasih.